Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Merayu. Salam untuk saudaraku semua yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia selalu, dan bagi yang menderita sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang beraktivitas mendapatkan uang yang banyak. Terima kasih. Jadi satu hal yang terlewatkan ya di KTT G20 kemarin, yaitu kenapa Indonesia, dalam hal ini Pak Jokowi ya, tidak mengadakan pertemuan dengan Uni Eropa. Nah, ini sebagai tanda tanya besar, dan itu diketahui kan di belakang-belakang ini ya. Jadi banyak pengamat yang membicarakan itu. Sebagaimana diketahui ya, KTT G20 tahun ini diselenggarakan masih dalam kondisi global yang tidak menentu. Untuk itu Presiden Jokowi kembali menekankan kepada seluruh anggota G20 untuk menjaga solidaritas sebagai satu keluarga di dalam kesetaraan dunia. Presiden Jokowi banyak melakukan pertemuan bilateral dengan jumlah negara dalam KTT G20. Namun patut dipertanyakan mengapa Indonesia tidak melakukan pertemuan dengan Uni Eropa. Nah, terkait masalah yang terjadi ya, padahal Presiden Jokowi telah menyampaikan di KTT 20 India bahwa kepentingan ekonomi melalui hilirisasi industri itu penting di dalam rantai pasok global. Pada KTT 20 yang diselenggarakan di India itu ya, Presiden juga menegaskan pentingnya menjaga solidaritas di antara anggota G20 dalam menghadapi ketidakpastian global. Kondisi dunia yang masih tidak menentu, terutama akibat dampak pandemi 19 yang terus berlanjut sampai sekarang, itu mendorong Jokowi untuk menekan pentingnya ya, dalam hal berkolaborasi internasional dalam upaya memastikan stabilitas ekonomi, perkembangan yang berkelanjutan. Namun dalam konteks ini perhatian masyarakat secara internal tertuju pada absennya pertemuan tatap muka antara Jokowi dengan perwakilan Uni Eropa di dalam KTT G20. Nah, hal ini menimbulkan banyak pertanyaan dan spekulasi mengenai apa hal yang mungkin terjadi di balik layar dan mengapa pertemuan bilateral tersebut tidak terjadi. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah konteks hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah isu sentral yang menjadi fokus perdebatan adalah hilirisasi industri di Indonesia, terutama dalam sektor minyak kelapa sawit. Nah, Indonesia berusaha mengembangkan industri hulu dan mengurangi ketergantungan pada sektor bahan mentah. Namun Uni Eropa telah mengeluarkan regulasi terkait minyak kelapa sawit, menganggap produk kelapa sawit itu tidak ramah lingkungan. Nah, itu Uni Eropa mengatakan seperti itu. Sehingga hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa itu terjadi perselisihan ya, sampai dibawa ke WTO. Sedangkan Jokowi sendiri di G20 juga ada pertemuan bilateral dengan semuanya, tapi untuk Uni Eropa tidak terjadi. Hal ini menunjukkan Jokowi itu betul-betul seperti batu karang ya, yang susah ditembus oleh Eropa. Permainan halus tidak kentara, namun di dalamnya terkandung tenaga yang luar biasa. Sehingga kita
dan secara internasional hanya menduga-duga apa yang terjadi di antara Indonesia dengan Eropa. Tapi tidak terjadi ledakan suara-suara yang gemuruh. Namun Jokowi tenang bagai laut samudera yang susah didalami kedalamannya seberapa. Pesan politik yang kuat dan menggambarkan komitmen Indonesia untuk mengembangkan sektor industri dalam negeri dan menciptakan produk nilai tambah yang lebih tinggi. Namun pesan ini juga menciptakan ketegangan potensi dengan Uni Eropa yang memiliki pandangan berbeda tentang minyak kelapa sawit. Dampak dari pertanyaan sekarang adalah mengapa pertemuan tatap muka antara Jokowi dan Uni Eropa tidak terjadi. Nah, ada beberapa faktor ya, ada beberapa faktor tentang masalah itu ya. Satu, ketegangan terkait minyak kelapa sawit ya. Isu kelapa sawit menjadi isu yang sangat sensitif di dalam hubungan Indonesia Uni Eropa. Ini kehadiran Uni Eropa di KTT G20 mungkin memberikan kesempatan untuk membahas isu itu lebih lanjut ya. Tapi seakan-akan Jokowi itu mengabaikan begitu saja atau menghindari ketegangan atau konflik lebih lanjut pertemuan tatap muka secara langsung. Yang kedua, ketidakpastian dalam diplomasi hubungan antara negara-negara dan aliansi seringkali sangat kompleks. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keputusan tentang apakah, kapan, dan bagaimana pertemuan tatap muka antara pemimpin negara tersebut, terutama dalam KTT internasional. Ada banyak pertimbangan politik dan diplomasi yang dapat mempengaruhi keputusan ini. Yang ketiga, ada agenda yang sibuk tentang pertemuan-pertemuan yang ada di G20, pertemuan yang patut dan padat dengan banyak agenda dan pertemuan bilateral yang harus diatur. Mungkin waktu yang tersedia untuk pertemuan dengan Uni Eropa menjadi terbatas, terutama jika ada prioritas lain ya lebih mendesak. Dalam konteks ini penting untuk diingat bahwa keputusan untuk tidak melakukan pertemuan tatap muka antara Jokowi dengan Uni Eropa mungkin bukan tanda konflik terbuka, tetapi mungkin itu hanya masalah waktu saja. Ya, saya pikir itu bisa terjadi, namanya semua berargumen masing-masing. Tapi yang jelas kita punya presiden, punya langkah dan strategi yang jitu sehingga membawa Indonesia itu betul-betul melompat, tidak mengekor tapi melompat. Kita akan melampaui negara-negara maju. Maju terus Pak Jokowi, pantang mundur. Kami rakyat Indonesia mendukungmu. Terima kasih. Merdeka.